Di sini saya Nur Cahaya Utajulu akan mempresentasikan hasil mini riset saya, yaitu berjudulkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi para buruh kelapa sawit. Mini riset ini saya susun untuk memenuhi tugas K3 atau sering disebut dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terlebih dahulu, nama saya Nur Cahaya Utajulu dari kelas C Tata Busana tahun 2021 dengan NIM 5213343035. Latar belakang. Pada bagian latar belakang ini berisikan tentang minimnya perusahaan atau industri menetapkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah. Di samping itu terjadi tumpang tindih peraturan K3 antar kementerian, termasuk denda bagi perusahaan yang tidak menerapkan K3 terlalu kecil. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Vokasi K3 APTV Santoso mengatakan, berdasarkan pengalamannya, banyak peraturan tentang K3 yang tumpang tindih, misalnya Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, masing-masing mengeluarkan peraturan K3. Melihat pentingnya peraturan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi para buruh kelapa sawit. Tujuan dari mini riset ini adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada pekerja buruh kelapa sawit. Yang kedua, untuk mengetahui persiapan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja buruh kelapa sawit. Pada materi penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini dilakukan lewat via telepon, karena kebetulan ayah saya yang memiliki kebun tersebut. Saya mewawancarai pekerjanya melalui via telepon. Dan yang ke B, subjek penelitian. Subjek ini saya ambil adalah beberapa dari pekerja ayah saya. Dan yang ke C, metode penelitian. Saya melakukan wawancara ini lewat via telepon kepada beliau. Isi wawancaranya yaitu, dan yang pertama, saat bekerja seperti ini, apakah menurut Anda alat pelindung diri itu sangat penting? Yang kedua, Anda pernah mengalami kecelakaan kerja sebelumnya? Yang ketiga, apakah sang pemilik kebun ini memperhatikan keselamatan kerja kalian? Yang keempat, menurut Anda, alat pelindung diri yang Anda gunakan mampu melindungi Anda dari kecelakaan kerja? Yang kelima, apa kendala terbesar Anda saat bekerja? Yang keenam, apakah menurut Anda penyesuaian gizi Anda sudah cukup baik? Yang ketujuh, apakah pemilik kebun selalu menanyakan dan memperhatikan kondisi fisik Anda? Dan yang terakhir, apakah sang pemilik kebun menyediakan alat pelindung diri untuk Anda? Nah, dari metode penelitian ini, saya analisis penelitiannya. Menurut saya, yang saya analisis penelitiannya, setelah saya melakukan metode penelitian, saya pun melakukan analisis penelitian. Nah, menurut saya, analisis yang saya lakukan ini masih terbilang kurang puas dikarenakan saya tidak dapat mewawancarai sang narasumbernya secara langsung. Namun pertanyaan di atas sering saya tanyakan ketika saya membantu ayah saya memontir para pekerjanya. Jadi saya memang sering bertanya seperti itu saat sering bertemu dengan mereka waktu memontir pekerjaan ayah saya. Hasil pembahasan.
Dari yang pertanyaan pertama, yaitu saat bekerja seperti ini, apakah menurut Anda alat pelindung diri itu sangat penting? Nah, narasumbernya menjawab, ya, pasti. Karena ini merupakan pekerjaan yang lumayan berat, jadi harus memperhatikan keselamatan, yaitu dengan cara memakai alat pelindung diri. Anda pernah mengalami kecelakaan kerja sebelumnya? Dan narasumber menjawab, ya. Saat itu saya ingat sekali ketika saya hendak memotong pelepah yang masih menempel di batang pohon kelapa sawit. Pelepah itu jatuh mengenai saya sehingga menyebabkan saya harus dilarikan ke klinik terdekat. Apakah sang pemilik kebun sawit ini memperhatikan keselamatan kerja kalian? Ya, terutama nentulang. Nentulang biasanya disebut dengan bibi. Dia selalu memperhatikan kami. Apakah menurut Anda alat pelindung diri yang Anda gunakan mampu melindungi Anda dari kecelakaan kerja? Dan narasumber menjawab, ya. Tapi untuk alat pelindung diri yang lengkap, bagi saya mampu untuk melindungi dari kecelakaan. Namun karena saya hanya memakai apa adanya karena takut mengganggu pekerjaan saya. Apa kendala terbesar Anda saat bekerja? Dan narasumber menjawab, 1 hujan turun sebelum panen. Karena besoknya jalanan akan licin. Apakah menurut Anda penyesuaian gizi Anda sudah cukup baik? Narasumber menjawab, tidak, karena saya sering merasakan sakit di bagian perut saya, baik itu di rumah maupun saat saya bekerja. Apakah sang pemilik kebun selalu menanyakan dan memperhatikan kondisi fisik Anda? Dan narasumber menjawab, terkadang ya dan terkadang tidak. Karena apakah sang pemilik kebun menyediakan alat pelindung diri untuk Anda? Dan narasumber menjawab, tidak, karena untuk hanya pelindung diri kami pun bisa membelinya. Kita lanjut ke rekayasa ide. Latar belakang. Banyak kasus kecelakaan yang sering terjadi ketika kita sedang bekerja, mulai dari sakit ringan, berat, maupun hingga kematian. Maka dari itu, mulailah untuk waspada dalam segala hal. Gunakan alat pelindung diri yang telah disediakan. Terlebih kepada buruh kelapa sawit yang dimana pekerjaannya lumayan berat, diharapkan untuk memakai alat pelindung diri guna menyelamatkan pekerja dari bahaya. Serta pemenuhan syarat dalam bekerja akan terlaksana dengan baik juga. Tujuan untuk membantu kita berpikir secara idealis. Yang kedua, mengemukakan ide terhadap permasalahan. Manfaatnya, dengan ini mahasiswa diharapkan ke depannya untuk mengemukakan ide menarik dengan kreativitas. Yang kedua, adanya rekayasa ide ini, maka masalah di lapangan dapat diselesaikan dengan baik. Pembahasannya, dengan hasil mini riset di atas yang dapat disimpulkan bahwa masalah dari pekerja buruh kelapa sawit yang mereka alami adalah ketika sedang turun hujan, maka jalan yang akan mereka lewati akan terasa sangat licin. Jadi menurut saya, jika tidak ada jalan pintas untuk melewatinya, maka dibutuhkan kesadaran bagi pemilik kebun tersebut agar segera membelikan atau memperbaiki jalan tersebut. Dengan begitu, para pekerja tidak perlu khawatir lagi apabila turun hujan. Dan untuk proyeknya akan saya tampilkan di layar, maka teman-teman akan dapat melihatnya. Sekian presentasi mini riset, rekayasa ide, dan hasil proyek saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selebihnya untuk kritik dan saran, saya membukakan tangan selebar-lebarnya agar penonton bisa memberikan kritik dan saran kepada saya guna memperbaiki atau
menyempurnakan hasil mini riset rekayasa ide dan proyek saya. Terima kasih.